Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maidina Tri Astuti, MPM 032. Di sini kami dari kelompok 5, kelas akuntansi A3, akan membahas tentang etika pengambilan keputusan etis. Nah, langsung saja ke pembahasan. Nah, baik, langsung saja kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah pengertian etika dan pengambilan keputusan. Nah, kata etika atau etis sendiri itu berasal dari kata etos dari bahasa Yunani yang berarti karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sedangkan pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak adalah inti dari perencanaan. Nah, untuk beberapa pengertian tentang keputusan, menurut beberapa tokoh di dalam Dino Ambargo adalah yang pertama menurut Davis pada tahun 1988, keputusan adalah hasil dari pemecahan masalah yang dihadapinya dengan tegas. Untuk yang kedua, menurut Siagian pada tahun 1996, menyatakan bahwa pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data. Untuk yang ketiga, menurut Claude S. George Jr. tahun 2005 menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan itu dikerjakan oleh kebanyakan manajer berupa suatu kesadaran, kegiatan, pemikiran yang termasuk pertimbangan, penilaian, dan pemilihan di antara sejumlah alternatif. Untuk selanjutnya yaitu nomor 4, menurut Horoldan tahun 2005 menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, yaitu inti dari perencanaan. Suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk, atau reputasi yang telah dibuat. Untuk yang nomor 5, menurut De Angelis tahun 1996 menyatakan bahwa pengambilan keputusan sebagai suatu proses kognitif yang tidak tergesa-gesa dari rangkaian tahapan yang dapat dianalisa, diperhalus, dan dipadukan untuk menghasilkan ketepatan serta ketelitian yang lebih besar dalam menyelesaikan masalah dan memulai tindakan. Untuk yang terakhir yaitu menurut Ralph C. Davis dalam Imam Murtono tahun 2009 menyatakan bahwa keputusan dapat dijelaskan sebagai hasil pemecahan masalah. Selain itu juga harus didasari atas logika dan pertimbangan, penetapan alternatif terbaik, serta harus mendekati tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari beberapa pengertian tentang pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan ini adalah sesuatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu jenis keputusan terkait dengan masalah yang dihadapi. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama keputusan terprogram dan yang kedua adalah keputusan tidak terprogram. Untuk keputusan terprogram sendiri merupakan suatu keputusan yang terstruktur dan berulang yang dapat ditangani dengan pendekatan rutin. Sedangkan untuk keputusan tidak terprogram sendiri merupakan suatu keputusan yang memerlukan suatu pemecahan yang dibuat sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya yaitu adalah faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan etis. Di sini terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah kondisi kepastian, yang kedua adalah risiko, dan yang ketiga adalah ketidakpastian. Untuk kondisi kepastian sendiri adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan mempunyai informasi sepenuhnya tentang masalah yang dihadapi, alternatif-alternatif pemecahan masalah yang tepat, karena hasil-hasil dari setiap alternatif tersebut telah diketahui. Untuk yang kedua yaitu risiko adalah suatu kondisi yang dapat diidentifikasi, diprediksi kemungkinan terjadinya, dan kemungkinan-kemungkinan dari setiap pemecahan yang sesuai dengan hasil yang diinginkan atau dicapai. Untuk yang ketiga adalah ketidakpastian, adalah suatu kondisi di mana pengambil keputusan tidak memiliki kepastian atau tidak dapat menentukan sesuatu yang subjektif ke dalam kemungkinan yang bersifat objektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayuantini, NPM 1813310055 dari kelompok 5 kelas A3. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maidina tentang proses pengambilan keputusan dan elemen-elemen dasarnya.
Nah, di sini saya akan menjelaskan ada berbagai model pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada model rasional, kemudian ada model kreativitas, dan yang terakhir adalah model intuisi atau firasat. Nah, kita akan membahas untuk yang pertama itu yaitu model rasional. Nah, rasional itu artinya itu membuat pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dalam batasan-batasan tertentu. Nah, untuk keputusan yang rasional itu adalah keputusan itu model pembuatan keputusan yang mendeskripsikan bagaimana individu itu harus berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Nah, di sini ada 6 langkah perilaku individu untuk memaksimalkan hasil dengan model rasional. Untuk yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah. Nah, jadi ketika mengidentifikasi masalah itu kan sering terjadi suatu kesalahan. Nah, jadi manajer itu perlu membedakan masalah itu dengan gejala-gejala yang tepat. Kemudian yang kedua itu adalah mengidentifikasi kriteria keputusan. Nah, maksudnya itu harus menyeimbangkan alternatif pemecahan masalah secara kreatif sehingga pengambilan keputusan itu dapat menentukan apa yang relevan dalam membuat keputusan. Kemudian yang ketiga itu menimbang kriteria yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, di sini tuh maksudnya melakukan evaluasi, kemudian memilih alternatif yang terbaik melalui serangkaian kriteria. Kemudian yang keempat itu adalah membuat berbagai alternatif. Nah, di sini tuh maksudnya itu setelah melakukan berbagai pertimbangan itu tadi, maka diambil satu keputusan, misalnya alternatifnya itu adalah skor. Skor paling tinggi untuk setiap kriteria merupakan alternatif terbaik. Kemudian yang kelima itu adalah implementasi, yaitu penerapannya. Kemudian yang keenam itu adalah follow up dan evaluasi. Maksudnya itu monitor dan evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau yang dituju. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya tentang model kreativitas. Nah, kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan bermanfaat. Nah, tujuannya itu adalah untuk membantu mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah yang belum jelas. Nah, di sini ada 3 komponen penting dalam model kreativitas. Untuk yang pertama ada keahlian, yang kedua ada keterampilan, yang ketiga ada motivasi tugas intrinsik. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah keahlian. Dan di sini tuh keahlian itu bisa diperoleh dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan atau potensi yang ada dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah keterampilan. Nah, keterampilan ini berhubungan dengan kreativitas dan kemampuan untuk mengetahui analogi untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, contohnya itu adalah seorang peneliti itu akan memiliki ide-ide yang kreatif atau cemerlang ketika dia itu dalam keadaan mood atau suasana yang baik. Nah, untuk meningkatkan mood atau suasana itu bisa dilakukan dengan cara mendengarkan musik, sosialisasi ataupun lainnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu adalah motivasi tugas intrinsik. Nah, di sini itu adalah keinginan untuk mengerjakan sesuatu itu karena adanya dorongan. Nah, dorongannya itu dorongan dalam diri ataupun pengaruh lingkungan dari luar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang model yang terakhir, yaitu model intuisi atau firasat. Nah, yaitu sebuah proses tidak sadar sebagai hasil dari pengalaman yang disaring atau kekuatan yang muncul dengan cepat tanpa intervensi dari berbagai proses yang masuk akal atau sadar. Nah, sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian presentasi saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fevra Irawati, NPM 049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis. Secara singkatnya itu ada 6. Yang pertama itu menentukan fakta-fakta. Lalu yang kedua mengidentifikasi para pemegang kepentingan dan mempertimbangkan situasi-situasi dari sudut pandang mereka. Lalu yang ketiga mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Itu biasa disebut dengan imajinasi moral. Lalu yang keempat mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatifnya. Itu seperti prinsip, hak, lalu konsekuensi-konsekuensi, lalu dampak bagi integritas dan karakter pribadi. Lalu yang kelima itu membuat sebuah keputusan. Dan yang terakhir yaitu memantau hasil sebuah keputusan tersebut. Selanjutnya saya akan masih membahas tentang bagaimana pengambilan keputusan yang etis.
Jadi ini merupakan penjelasan dari yang sebelumnya. Yang langkah pertama itu tadi kan menentukan fakta-fakta dalam situasi tersebut, itu kayak membedakan fakta-fakta dari opini belakangnya itu bagaimana, itu merupakan hal yang sangat penting untuk mengambil keputusan. Lalu langkah kedua itu mensyaratkan kemampuan untuk mengenali sebuah keputusan atau permasalahan sebagai sebuah keputusan etis atau permasalahan etis. Langkah ketiga yaitu melibatkan satu dari elemen vitalnya. Jadi kita ini dimintai untuk mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua pihak yang dipengaruhi oleh sebuah keputusan tersebut. Lalu yang keempat, membandingkan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif, lalu membuat suatu spreadsheet mental yang mengevaluasi setiap dampak, tiap alternatif yang udah dipikirkan terhadap masing-masing pemegang kepentingan yang telah diidentifikasi. Lalu yang kelima yaitu mengevaluasi. Ini merupakan langkah akhir dalam pengambilan keputusan sebagai sarana untuk menilai apakah keputusan ini yang diambil ini berdampak baik atau akan memberikan dampak yang buruk, seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuli Maulida, NPM 158. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presenter sebelumnya. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu kriteria dalam mengambil keputusan etis yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan bermanfaat. Pendekatan bermanfaat yang didukung oleh filsafat abad ke-19. Pendekatan bermanfaat itu sendiri merupakan konsep tentang etika bahwa perilaku moral menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah terbesar. Yang kedua, pendekatan individualisme. Pendekatan individualisme merupakan konsep tentang etika bahwa suatu tindakan dianggap pantas ketika tindakan tersebut mengusung kepentingan terbaik jangka panjang untuk seorang individu. Yang ketiga, konsep tentang etika bahwa keputusan yang sangat baik menjaga hak-hak yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Hak-hak tersebut meliputi yang pertama, hak persetujuan bebas, di mana individu akan diperlakukan hanya jika individu tersebut secara sadar dan tidak terpaksa setuju untuk diperlakukan. Yang kedua, hak atas privasi, di mana individu dapat memilih untuk melakukan apa yang ia inginkan di luar pekerjaannya. Yang ketiga, hak kebebasan hati nurani, di mana individu dapat menahan diri dari memberikan perintah yang melanggar moral dan norma agamanya. Yang keempat, hak untuk bebas berpendapat, di mana individu dapat secara benar mengkritik etika atau legalitas tindakan yang dilakukan orang lain. Yang kelima, hak atas proses hak, di mana individu berhak untuk berbicara tanpa berat sebelah dan berhak atas perlakuan yang adil. Dan yang terakhir, hak atas hidup dan keamanan, di mana individu berhak untuk hidup tanpa bahaya dan ancaman terhadap kesehatan dan keamanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang kasus Jiwasraya akibat buruknya keputusan investasi. Nah, jadi pada PT Asuransi Jiwasraya ini mengalami kerugian akibat pengambilan keputusan investasi yang buruk. Diduga terjadi kolusi antara Jiwasraya dengan beberapa manajer investasi dan emiten langsung. Akibat dari tindakan tersebut, negara serta pemegang saham menanggung resikonya. Untuk kerugian yang dihadapi oleh PT Jiwasraya ini adalah sebesar 10,4 triliun. Nah, pengambilan keputusan yang buruk pada PT Jiwasraya ini diakibatkan oleh kurangnya ketelitian dalam pengambil keputusan investasi yang tepat. Padahal pada PT Jiwasraya ini memiliki infrastruktur serta kapabilitas yang jelas. Nah, padahal dalam memutuskan keputusan yang etis itu harus menerapkan pendekatan yang sistematis terhadap masalah, pengumpulan fakta yang sesuai, serta penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi. Namun PT Jiwasraya kurang dalam penerapannya. Selain faktor tersebut, salah keputusan investasi ini juga diakibatkan karena tidak memiliki perangkat serta komite investasi yang berkemampuan dari investor lainnya. Kemudian selain itu ada beberapa langkah dalam pengambilan keputusan etis yang tidak dilakukan oleh PT Jiwasraya, yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan situasi dari sudut pandang yang lain, misalnya dari sudut pandang investor atau sudut pandang pemerintah. Kemudian yang kedua itu tidak mempertimbangkan keputusan tersebut dapat mempengaruhi beberapa pihak lain, misalnya pihak negara ataupun pihak
pemegang saham. Nah, jadi kerugian di PT Jiwasraya ini diakibatkan karena pengambilan keputusan yang buruk serta berpengaruh negatif pada pemegang saham juga kepada negara. Nah, sekian presentasi dan pembahasan kasus dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.